ini kita akan membahas tentang kutipan ya, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ya, di mana Bapak Ibu sudah mengupload tugas ya, tugas 2. Ini menjadi bagian yang diwajibkan ya untuk mahasiswa karir ya, baik tugas 1, tugas 2, nanti sampai tugas 4. Jadi Bapak Ibu untuk setiap tugas yang diupload perlu saya ingatkan wajib diupload ya. Kenapa? Karena sistem e-learning akan membaca gitu ya. Tapi tidak ada scoring nilainya Bapak Ibu ya. Jadi dari kemarin tugas 1, tugas 2 wajib diupload. Saya akan berikan feedback, komen, tapi itu tidak ada nilainya. Penilaian itu akan diberikan di tahap akhir ya, setelah tugas 4. Jadi draft artikelnya sudah final, sudah diperiksa oleh tutornya, sudah diuji plagiasi, nanti akan diberikan nilai ya. Jadi nanti saya akan berikan nilai ya, minimal kelulusan itu 75 ya, syarat yang ditentukan oleh UT sendiri. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang kutipan langsung dan tidak langsung ya. Jadi kenapa kutipan ini penting ya? Karena ketika kita membuat artikel ilmiah itu ya Bapak Ibu, kita perlu referensi ya. Kita perlu adanya sumber lain ya yang menguatkan tulisan kita ya. Perlu saya singgung lagi bahwa karya ilmiah atau artikel ilmiah ini adalah laporan berdasarkan hasil pemikiran kita ya. Nah, hasil pemikiran kita yang didukung oleh data-data empiris ya, yang didukung oleh penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain ya, dan sesuai dengan teori ya. Jadi memang artikel ilmiah atau karya ilmiah ini memang punya tujuan gitu ya, untuk menguatkan penelitian yang terdahulu atau menyelesaikan gap, ada permasalahan yang sebelumnya belum ditemukan solusinya, itu bisa dilakukan pengkajian gitu ya, seperti itu. Nah, di dalam salah satu elemennya adalah referensi. Nah, referensi itu ada di beberapa bagian di pendahuluan, di metode, itu bisa kita cantumkan referensi. Nah, referensi itu bisa kita tuangkan dalam kutipan. Dalam hal ini kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, setiap sumber yang sudah kita ambil gitu ya dari orang lain ya, bentuknya bebas ya, bisa dari buku, artikel, web, apalagi misalnya link ya, dan sumber-sumber lainnya ya, baik itu yang fisik maupun elektronik, itu harus dicatatkan di dalam daftar pustaka ya. Jadi ini bagian yang sangat penting ya, daftar pustaka, ya nanti juga akan kita bahas seperti itu. Nah, agenda berikutnya nanti kita akan review juga ya, tugas 1 dan 2, penentuan judul ya, kerangka penulisan ya, dimana nanti di tugas 3 ya, Bapak Ibu diharapkan sudah membuat draft ya. Ibaratnya udah 90% ya Bapak Ibu ya, artikel ilmiahnya, draft karilnya itu sudah tersusun gitu ya, sudah terstruktur. Berarti nantinya sudah ada judulnya sudah fix ya, pendahuluan ya, di pendahuluan sudah diuraikan latar belakangnya, rumusan masalahnya ya, terus metodenya sudah dipilih ya, mau menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif ya. Kalau kuantitatif berarti butuh responden, butuh sampel ya. Kalau kualitatif berarti butuh informan atau narasumber, itu sudah diuraikan ya di metode, dan seharusnya sudah diolah datanya juga ya, seperti itu ya. Baik, kita masuk saja dulu ke materi terkait kutipan ya. Ini saya
mengambil referensi tetap dari panduan Karil ya, supaya kita bisa persepsinya sama ya, seperti itu ya. Ya ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, di tutorial 2 ini output yang diharapkan adalah memantapkan pemahaman mahasiswa tentang pembuatan judul, referensi, kerangka, dan tata cara pengutipan ya. Oke, baik. Nanti saya juga akan memberikan contoh ya, artikel ilmiah semester lalu ya, bimbingan saya yang sudah publish, nanti akan saya berikan contoh strukturnya seperti apa. Oke, baik. Ya, pengutipan serta cara penulisan sumber pustaka dan daftar pustaka ya. Jadi Bapak Ibu, pengutipan ini penting ya. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengambil sumber ya, referensi yang bukan milik kita sendiri tapi punya sumber lain ya, tentunya punya orang lain, itu harus kita hargai Bapak Ibu ya. Ya, harus kita cantumkan ya. Makanya kemarin ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas 2, kutipan langsung dan tidak langsung ya, itu kan mengutip dari artikel atau buku ya, nama penulisnya harus dicantumkan ya, begitu juga dengan tahunnya kapan gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang ini bagian dari etika akademik ya. Ketika kita membuat buku, membuat karya ilmiah ya, yang mahasiswa reguler membuat skripsi, itu wajib ya, ketika mengutip harus diberikan sumbernya ya, nantinya di lembar belakang dituangkan ke dalam daftar pustaka ya. Jadi wajib hukumnya mencantumkan sumber kutipan. Nah, Bapak Ibu, kutipan itu ada 2 ya Bapak Ibu, kutipan langsung dan tidak langsung ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sekilas ya membaca panduan Karil di modulnya ya. Jadi kalau pengutipan langsung itu mengutip ide atau konsep orang lain dengan menuliskan kembali isi kutipan ya, sesuai dengan aslinya ya. Jadi tidak ada perubahan ya struktur kalimat. Jadi menurut Kotler, pemasaran adalah proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan mendeliver value kepada customer. Nah, itu sesuai apa yang ditulis di buku, tidak ada perubahan. Itu pengutipan langsung ya. Nah, pengutipan langsung itu ada 2 jenis Bapak Ibu ya. Kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Bedanya apa? Kalau kutipan langsung pendek itu ya, jumlah katanya itu paling banyak 40 ya. Lebih kurang juga bisa ya. Maksimal 40 ya. Ini contohnya seperti ini ya. Nama penulis disebutkan tidak sebagai bagian dari narasi ya. Dia menyatakan student often had difficulty using APA style ya. Nah, walaupun tulisan kita bahasa Indonesia, tapi kalau ada referensinya ini dari buku aslinya bahasa Inggris, karena ini kutipan langsung ya ditulis bahasa Inggris, nggak kita translate. Nah, itu kutipan langsung. Nah, ini kan kutipan langsung pendek ya, dia kurang dari 40 kata ya, jadi seperti itu. Lalu ditulis penulisnya ya, Jones tahun 98 ya. Nah, yang berikutnya adalah ini contoh lain ya. Jadi modelnya itu bisa si nama penulis itu ada di belakang atau di depan gitu ya. Menurut Jones, students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time gitu ya. Kalau ini P ini maksudnya page ya. Page 99 gitu ya. Tapi ini sih ya model lama ya. Tapi kalau di nanti kita lihat ya contoh di artikel terbaru seperti apa gitu ya. Nah,
Terus intinya di kutipan langsung itu tidak ada perubahan ya, tidak ada modifikasi dari kalimat aslinya ya, sesuai yang dikutip dari buku aslinya gitu ya. Seperti itu. Lalu ada kutipan langsung panjang ya, ini lebih dari 40 kata ya. Jadi modelnya ada yang nama penulis tidak disebutkan, ada yang disebutkan gitu ya. Sama seperti tadi konteksnya ya. Kalau yang tidak disebutkan ya, yang tadi seperti ini ya. Dia menyatakan, nah seperti itu. Nah tapi penulisnya tetap ada gitu ya. Kalau yang disebutkan menurut Jones ya, menurut Kotler gitu ya, seperti itu ya. Ini wajib ya, tetap wajib yang di dalam kurungnya ini dicantumkan seperti itu. Nah, kutipan langsung panjang ini lebih tadi ya, konteksnya lebih dari 40 kata ya. Strukturnya sama, yang membedakan tadi ya, jumlah katanya saja gitu ya. Ini bisa dilihat ya di contoh 1, 2 dan 3 ya. Nah, ini contoh 2 misalnya. Pengutipan sebagai bagian dari, ada yang nama penulisnya disebutkan tidak sebagai bagian dari narasi ya, ada yang dituliskan sebagai bagian dari narasi ya, seperti itu ya. Nah, ini misalnya nomor 2, sebagaimana dipostulatkan oleh Walsh seperti dikutip oleh Barkin tahun 92, in individual and group behavior, a person who acts a certain way independently may act in entirely different manner while the member of a group ya. Jadi struktur kalimatnya lebih panjang seperti itu. Nah, itu kalimat pengutipan kalimat langsung ya. Kemarin saya udah lihat ya beberapa sudah 11 orang ya yang upload tugas 2 ya. Sudah oke ya strukturnya ya, baik itu pengutipan kalimat langsung maupun yang tidak langsung. Kalau kalimat langsung saya rasa gampang ya, tinggal nanti disesuaikan karena ini tidak ada perubahan ya struktur kalimat. Tapi yang agak challenging ya ini ya, pengutipan tidak langsung. Kenapa? Karena pengutipan tidak langsung ini kita harus memodifikasi kalimat menggunakan kata-kata sendiri yang tentunya memiliki makna terhadap referensi yang kita ambil gitu ya. Maka ini disebut dengan teknik paraphrase ya. Nah, teknik paraphrase ini ya ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan sinonim atau kata ganti, lalu bisa mengubah bentuk kelas kata. Yang ketiga, mengubah struktur kalimat. Kalimat kompleks menjadi beberapa kalimat sederhana ya. Terus menggunakan beberapa teknik parafrase sekaligus ya. Ya, tentunya kita juga bisa menggunakan referensi dari Kamus Sinonim Bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kenapa kita nggak semua ya cara instan aja deh, Pak, saya mau cepat kutipan langsung semua gitu ya. Nah, ini agak ini juga Bapak Ibu kalau misalnya kita menggunakan kutipan langsung semua. Kenapa? Karena nanti kan kita akan diuji plagiasinya ya Bapak Ibu ya. Toleransi yang diminta UT itu 30% maksimal ya. Jadi kalau misalnya kutipan kita di pendahuluan ini 80% didominasi oleh kutipan langsung ya, itu nanti sistem akan membaca plagiasi kita akan tinggi gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Gitu. Jadi makanya harus dikombin ya. Makanya sebenarnya lebih banyak sebenarnya yang menggunakan pengutipan tidak langsung ya, diparafrasekan supaya kita bisa menurunkan ya tingkat plagiasinya gitu ya, seperti itu. Karena kalau plagiasinya tinggi ya otomatis sistem akan membaca bahwa kita
banyak mengkopas gitu ya dari tulisan orang lain seperti itu. Ingat bahwa nanti karil atau artikel ilmiah Bapak Ibu ini nanti di bagian terakhir akan dicek ya pakai software Drillbit ya, Drillbit. Jadi nanti di situ akan membaca berapa tingkat kesamaan tulisan Bapak Ibu dengan sumber-sumber lain ya. Nanti sistem akan membaca maksimal itu 30% seperti itu. Ya. Nah, kita kembali lagi ke pengutipan tidak langsung ya. Ternyata tekniknya banyak ya, bisa ganti menggunakan sinonim, menggunakan bentuk kelas kata ya. Ini sebetulnya sudah ada contohnya di modul panduan karil ya. Contoh misalnya menggunakan sinonim atau kata ganti. Nah, contoh paragrafnya ini ya, membahas tentang topiknya kesehatan ya. Nah, ini menggunakan kutipan tidak langsung, parafrase ya. Karena ini menggunakan parafrase sinonim, maka beberapa kata itu diganti dengan sinonim yang sama gitu ya. Seperti itu ya. Kata ganti ya, atau kata gantinya. Flu diganti penyakit ini gitu ya. Flu diganti gangguan gitu ya, seperti itu. Itu menggunakan sinonim atau kata ganti ya. Ya. Misalnya terjadi kekacauan di suatu kota akibat demonstrasi gitu ya. Nah, itu bisa diparafrasekan. Misalnya sinonimnya terjadi kalau kekacauan, ketidakteraturan ya terhadap suatu kota gitu ya. Misalnya kayak gitu ya, kekacauan, ketidakteraturan. Nah, itu sinonimnya ya, atau kata gantinya seperti ini. Ini kan subjeknya adalah flu. Ini diparafrasekan digantikan penyakit ini gitu ya. Nah, dengan penggantian ini sebetulnya bisa menurunkan tingkat plagiasinya ya. Seperti itu. Lalu ada yang strukturnya ubah bentuk kelas kata ya. Ini sama konteksnya tentang topiknya kesehatan. WHO dianggap gagal dalam menangani pandemi virus corona. WHO dianggap mengalami kegagalan ya. Jadi yang gagal itu sebenarnya kalimat tunggal gitu ya. Dibuat frase ya, mengalami kegagalan gitu ya, seperti itu. Nah, ini nanti kalau dicek di software plagiasinya ini nggak sama ya kedeteksinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu menerapkan parafrase ya ketika menulis artikel ilmiah ini ya, seperti itu. Lalu bisa juga mengubah struktur kalimat ya. Ini yang lebih kompleks ya. Kalau ini mungkin tingkat similarity-nya mungkin masih tinggi ya, karena yang beda cuma beberapa kata ganti dan sinonim ya, atau kelas katanya saja. Tapi kalau struktur kalimatnya sudah kita modifikasi ya, ini tingkat plagiasinya pasti akan lebih turun ya. Contohnya ini. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang baik. Setelah diparafrasekan, perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara karena memiliki sejumlah karakteristik sehingga menempatkan negara ini dalam posisi yang baik. Ya. Pengertiannya sama Bapak Ibu, yang membedakan struktur kalimatnya saja. Itu ya. Ya, ini lebih aman sih kalau kita menggunakan ini ya, seperti ini. Jadi baiknya sih kita menggunakan seluruh teknik ini ya. Jadi nggak hanya ganti sinonim atau kata ganti ya, tapi kita juga bisa modifikasi ya, seperti itu. Idealnya sih struktur kalimatnya ya, seperti itu. Nah, nanti saya akan ajarkan ya, mungkin saya harus mikir gimana nih perbendaharaan katanya supaya bagus, supaya diklaim tidak kopas. Sebetulnya ada juga Bapak Ibu pakai open source ya, atau software ya. Nanti saya ajarkan gitu ya.
yang gratis ada ya, seperti namanya Quillbot. Jadi nanti ada paragraf yang Bapak Ibu kutip, nanti bisa diparafrase ya. Nanti softwarenya akan memodifikasi secara otomatis menggunakan bot gitu ya, seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan ya, ini saya selesaikan dulu. Bisa juga menggunakan penggal kalimat kompleks menjadi beberapa kalimat sederhana ya. Jadi ada ya lebih diringkas gitu ya, jadi lebih sederhana ya. Ya, misalnya ini, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Di sini kita lihat perbedaannya. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, ya. Titik 2, potensi tersebut mulai diperhatikan dunia internasional, ya. Jadi ada pemenggalan kalimat ya, dibuat lebih sederhana ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang menggunakan berapa teknik parafrase sekaligus ya. Yang ini yang lebih aman. Menggunakan kata ganti, sinonim, kelas kata, terus struktur kalimat ya. Makanya kita lihat ini perbedaannya cukup banyak ya di sini ya. Nah, ini pengertiannya sama ya, tapi ini sudah dimodifikasi ya, seperti itu. Jadi dalam pengutipan itu, baik itu kutipan langsung maupun tidak langsung ya, itu konteksnya seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kita perlu mencantumkan ya nama penulisnya dan tahunnya, seperti itu. Ya, ini contoh pengutipan tidak langsung ya. Nama penulis disebutkan sebagai bagian dari narasi. Ratna 2006 menyatakan bahwa demokratisasi pemerintahan lokal terjadi di era otonomi daerah. Ya. Nama penulis dituangkan gitu ya. Tapi kalau nggak dituangkan dalam narasi, tetap ada nama penulisnya tapi dalam kurung gitu ya. Kita bisa pakai model yang ini atau yang ini ya. Sama kayak di kutipan langsung juga seperti itu ya. Sampai sini dulu Bapak Ibu tentang kutipan. Apakah ada yang masih bingung Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Cukup Pak. Paham ya? Oke. Lanjut lagi ya saya. Yang berikutnya adalah tentang daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dalam satu penulisan ya atau karya ilmiah ya. Kita mau buat jurnal, artikel ya atau buku, pasti harus ada daftar pustakanya ya. Kayaknya ini juga ya udah mulai diajarkan ya waktu di kelas zaman SMA ya kalau nggak salah ya, pembuatan daftar pustaka itu ya. Jadi seperti kita tahu sumber referensi kita kan nggak hanya satu sumber saja, bisa dari artikel, jurnal, buku ya, website ya, bisa dari directory dan lain sebagainya ya. Jadi untuk struktur daftar pustaka mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya di panduan Karil. Ini contohnya, ini yang penulisan daftar pustaka dari buku ya. Identitas buku, nama belakang penulis, nama singkatan nama depan, judul buku ya. Contohnya ini ya. Ari Kunto S ya. Ya, nama belakang selalu ditulis di depan gitu ya. Itu sudah umum ya dalam pembuatan daftar pustaka. Tahunnya, terus baru judulnya ya. Lalu nama penerbitnya ya, Gramedia, Erlangga atau lain sebagainya ya. Ini seperti itu. Kalau penulisnya ada 2 ya disertakan ya tanda dan gini ya. Tetap penulis yang kedua itu nama belakangnya tetap ditaruh depan ya, seperti itu ya. Juga ya. Kalau dia namanya nama tunggal ya berarti nama tunggal saja seperti ini, Suwarsono, seperti itu. Nah, kadang informasinya itu
referensi itu nggak detail juga ya. Kadang nama penerbitnya nggak ada gitu ya, tidak ada gitu. Itu nggak apa-apa sih. Jadi yang penting ada nama nama pengarangnya, tahunnya, judulnya gitu ya. Seperti itu ya. Sebenarnya kalau yang lebih lengkap lagi nanti ada kota diterbitkannya di mana, Jakarta, Yogyakarta, Bandung gitu ya, seperti itu ya. Lebih lengkapnya sih seperti itu ya. Nah ini buku, nah ini buku penulis bersama, ini buku penulis tunggal. Nah kadang ada juga tulisan itu yang dibuat berkelompok gitu ya, lebih dari 2 orang gitu ya. Nah, biasanya yang menulis siapa? Institusi. Contohnya ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, seperti itu, ya. Lalu buku dengan editor, ya, seperti ini. Ini tanda kurungin maksudnya editor, ya. Seperti itu. Ada buku chapter, ya. Jadi, ini masing-masing punya jenisnya tersendiri, ya. Nanti tinggal Bapak Ibu matchingkan saja sesuai dengan referensi yang Bapak Ibu dapatkan, modelnya seperti apa ya. Itu dari buku. Lalu kalau dari artikel jurnal seperti apa, kurang lebih sama ya. Nama pengarang ya, nama penulis ini tetap seperti ini, tahun, judul ya. Lalu nama jurnalnya apa ya, lalu biasanya di sini halamannya ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kasih pendekatan ya. Jadi kalau kita buat daftar pustaka itu bisa dibuat secara manual gitu ya. Tapi bisa juga otomatis ya. Ya namanya dengan melakukan sitasi ya. Melakukan sitasi sumber, nanti kita kita input, tapi sebelumnya kita harus ini dulu kumpulkan dulu sumber-sumbernya yang menjadi sumber referensi ya. Nanti ketika kita misalnya nulis di bagian pendahuluan ya, kita tinggal membuka softwarenya ya. Banyak softwarenya, software citasi itu ya. Ada Mendeley ya, ada yang paling gampang sih Mendeley gitu ya. Nah, nanti ketika kita input sumbernya, dia akan langsung otomatis ini membentuk daftar pustaka ini ya. Ya, itu namanya melakukan sitasi ya. Jadi melakukan sitasi secara otomatis, nanti dia akan di Word-nya itu akan keluar sendiri tanpa kita harus mengetik secara manual seperti ini ya. Nanti akan saya kasih contoh ya. Balik lagi, ini contoh daftar pustaka dari artikel jurnal ya, kurang lebih sama ya, strukturnya seperti ini. Lalu kalau dari majalah ya seperti ini ya. Ya, kalau 2 penulis, tetap penulis kedua nama belakangnya diletakkan di depan ya. Dari koran juga seperti ini ya. Kadang juga kita bisa menemukan sumber dari publikasi lain ya, dari tugas akhir orang lain ya, atau tesis, disertasi, skripsi, kurang lebih sama strukturnya ya. Nah, kalau sumbernya yang berasal dari elektronik ya, misalnya dari internet ya, itu juga sama sih. Nah, kadang kan ada yang yang mempublish bukan personal ya, tapi misalnya data jumlah data tren kemiskinan di Indonesia 3 tahun terakhir. Datanya dari mana? Data dari Badan Pusat Statistik BPS ya. Ya udah, nanti di sini karena itu institusi kan, Badan Pusat Statistik tahun 2023 dalam kurung gitu ya. Data kemiskinan di kota besar di Indonesia. Nah, baru nanti link BPS-nya. Aduh.
itu ya. Terus daftar pustaka terbitan pemerintah ya, misalnya ini dari perundang-undangan, dari peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur ya, itu bisa dicantumkan juga. Itu modelnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, terkait daftar pustaka paham ya strukturnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, ini saya kasih contoh, bentar ya. Oh ya Bapak Ibu, ini Zoom-nya 3 menit lagi akan ke close otomatis ya. Nanti kita kembali lagi bergabung di Zoom ini ya, di link ini ya. Mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Bentar. Oke, ini contoh tulisan artikel ilmiah ya. Ini kelas saya semester yang lalu ya. Semester lalu ini salah satu mahasiswa tuton ya di Karil ya yang sudah lulus. Ini saya ambil contoh buat jadi gambaran ya. Jadi ya tadi terkait kutipan ya. Kutipan itu selalu ada di bagian pendahuluan ya, entah itu untuk menguatkan latar belakang ya, entah itu untuk menguatkan kenapa harus mengangkat judul ini ya, teori apa yang menguatkan tulisan ini ya, itu perlu adanya sumber-sumber lain ya, tentunya dilakukan mengutip dari sumber lain ya, seperti itu ya. Misalnya ini, seorang pemimpin memiliki pengaruh besar dalam mendorong karyawan untuk lebih tampil sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Ini kutipan langsung ya, seperti itu, tapi dia si penulis tidak masuk ke dalam narasinya ya. Ini contohnya kayak gini ya, kutipan langsung ya. Terus ya ini juga ini kutipan tidak langsung ya. Victor Merinda tahun 2022 menyimpulkan bahwa variabel kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja gitu ya. Ini tidak langsung ya. Terus yang ini langsung ya. Contoh kutipan langsung yang panjang ya. Kutipan langsung panjang ya. Kalau yang tadi kutipan langsung pendek. Tidak merubah ya atau mengganti satu kalimat pun ya. Ini langsung diambil dari sumbernya gitu ya. Makanya tidak ditranslate ke bahasa Indonesia ya, tapi sesuai dengan bahasa Inggrisnya ya, seperti itu. Nah, jadi kutipan itu bisa kita masukkan di bagian, kebanyakan sih di bagian pendahuluan ya. Ada juga di bagian metodologi penelitian ya, seperti ini. Ini juga contoh kutipan tidak langsung ya. Dapat didefinisikan. Nah, ini kutipan tidak langsung tapi penulisnya dimasukkan ke dalam narasi gitu ya. Apakah sudah masuk ke share screen-nya? Belum muncul. Belum, Pak. Belum ya, baik. Oke, sebentar. Sudah masuk? Sudah, Pak. Ya, tampilan Google ya. Iya. Ya. Jadi salah satu aplikasi yang open source ya. Open source itu maksudnya gratis, bisa diakses, karena ada beberapa software kita harus berlangganan dulu ya. Harus membership baru bisa menggunakan software tersebut. Kita bisa menggunakan Quillbot, mungkin ada yang familiar ya dengan aplikasi ini ya. Ini bisa membantu kita dalam mencari parafrase ya. Nanti silakan dicoba masing-masing. Nanti klik saja Quillbot. Ada yang sudah tahu menggunakan ini, aplikasi ini?
Belum, Pak. Belum ya? Oke. Ini sebagai referensi saja ya, Bapak Ibu, tidak mesti harus pakai ini ya. Tapi kalau misalnya, oh saya maunya hasil pemikiran sendiri gitu, silakan nggak apa-apa. Tapi ini buat membantu modifikasi kata saja gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih paraphraser ya, paraphraser gitu ya. Nah, tapi emang ada ininya ya, ada ketentuannya ya. Ini yang bisa diparafrase ya yang sederhana-sederhana saja ya, tidak yang kompleks. Kalau yang kompleks kita harus upgrade ke premium ya. Namanya aplikasi tuh ya ujung-ujungnya juga ngajak kita untuk membership gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini dengan yang sederhana yang free ini juga bisa ya. Maksudnya mencari membuat gambaran atau memodifikasi kalimat yang sudah kita tulis ya. Itu juga udah bisa sih sebenarnya menurunkan tingkat plagiasinya gitu ya. Kita ambil contoh ya seperti ini ya. Tadi mana ini? Nah ini ya. Ini di layar sama ya, ini di screen artikel ya, betul ya? Iya Pak, betul. Nah, misalnya kita mau memparafrasekan salah satu contoh kalimat ya. Misalnya ini. Sampai sini ya. Selain kepemimpinan, disiplin kerja juga merupakan faktor penting ya, kita kopas ya. Kita kopas lalu kita pindahkan ya ke sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita strukturnya kita. Nah, ini ya. Lalu kita bisa klik paraphrase. Nah. Lihat. Beda nggak Bapak Ibu kalimatnya? Iya, beda Pak. Tapi pengertiannya sama kan? Iya, ada kata-kata yang cuma dibolak-balik juga ya ini ya. Ya, ada yang dibolak-balik ya. Tapi tujuannya itu untuk menurunkan tingkat kesamaan tulisan kita. Jadi ujung-ujungnya gimana plagiasi kita tuh biar nggak kopas-kopas banget gitu ya. Seperti itu ya. Ini bisa jadi referensi saja sih, tapi ini nggak menjamin ya, maksudnya nggak menjamin plagiasi kita tuh langsung bener-bener rendah gitu ya, nggak ya, paling ya mungkin bisa berkurang 3-5% gitu ya, nanti kita perlu modifikasi lagi gitu ya, seperti itu ya. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan Quillbot ya, seperti ini ya. Jadi nanti misalnya ada kutipan ya, nanti Bapak Ibu mau menggunakan parafrase kutipan tidak langsung, nanti bisa menggunakan ini ya. Nanti setelah menggunakan Quillbot, nanti tadi banyak tekniknya ya, bisa menggunakan di parafrase lagi, misalnya menggunakan kata ganti, sinonim ya, struktur kalimatnya diubah sedikit. Nah, itu benar-benar di press lagi gitu ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu contohnya. Jadi nanti ini banyak sih aplikasi yang seperti ini, tapi yang lain sih berbayar ya. Kalau yang ini masih free ya. Tapi untuk yang parafrase saja, ini bisa juga sih sebenarnya untuk kita mau menguji plagiasi ya. Tapi kayaknya harus berbayar Bapak Ibu. Jadi coba kita. Oh iya, harus berbayar. Untuk yang parafrasenya masih bisa free ya. Gimana Bapak Ibu? Paham ya? Iya Pak, udah ada gambaran. Ya, gambaran ya, baik. Nah, selanjutnya saya kasih contoh sitasi ya. Tadi menggunakan aplikasi juga ya. Bentar ya. Tadi ya.
Oke, Citasi ini untuk menampilkan daftar pustaka ya. Jadi salah satu yang banyak digunakan adalah aplikasi Mendeley seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi saya nggak mewajibkan ya Bapak Ibu, kalau dirasa wah agak pusing udah deh manual aja, silakan Bapak Ibu. Senyamannya aja ya Bapak Ibu. Ini saya hanya kasih referensi aja ya. Ini pakai Mendeley ya. Ini bisa di-download gratis ya. Nanti googling aja gitu ya, download Mendeley ya for Windows gitu ya. Kalau laptopnya Windows ya Windows, tapi kalau laptopnya Apple MacBook ini gitu ya. Nanti kalau di download itu free, nanti dia tampilannya akan seperti ini gitu ya. Nih, seperti ini. Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Terdengar Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Pak Ya. Budi jangan coret-coret layar dong. Nanti kita akan diminta untuk membuat akun ya. Ini sama kayak kita buat email aja ya, harus ada akunnya ya. Atau di sosial media kan harus registrasi dulu ya. Ini kebetulan saya udah registrasi ya. Ya, nanti akan masuk seperti ini tampilannya ini ya. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Kan kita tadi udah mengumpulkan referensi ya. Baik itu dari artikel, dari buku gitu ya. Nah, jadi ada dua pendekatan. Kalau yang misalnya bisa kita akses dari internet gitu ya, ada jejak digitalnya ya. Misalnya ada jurnal gitu ya. Misalnya jurnal mana ya? Misalnya ini salah satu jurnal nih ya. Nih. Ini ya jurnal ini. Jurnalnya UT ya nih. Nah, ini kan udah kita download, berarti masuk ya ke folder kita ya. Nah, kita balik lagi tadi ke Mendeley ini, kita bisa add Bapak Ibu, masukkan. Jadi nanti referensi-referensi yang tadi udah kita download dari Google Scholar ya, dari internet, dari web, jejak digitalnya ada, file soft copy-nya ada, itu bisa kita masukkan aja gitu ya. Misalnya ini, masukin gitu ya, tinggal di download. Nanti dia akan masuk ke sini database-nya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Iya Pak, paham. Jadi Pak. nanti Iya, Pak. sumber-sumbernya itu kita downloadin ya. Tentunya yang udah ada soft copy-nya ya. Tinggal di add file add gitu ya. Kayak kita ini aja nyimpen data di folder gitu ya. Nanti dia masuk ke sini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kebetulan saya udah punya database banyak nih ya. Ini tulisan-tulisan saya ya dari dulu, referensinya seperti ini. Terus jika Pak, referensi saya itu adanya dari buku fisik, dia lama, nggak ada jejak digitalnya, di Google Scholar juga nggak ada, ya nggak apa-apa, ini juga bisa dimasukkan secara manual. Maaf, ini file add entry manual gitu. Ini apa? Oh, buku gitu ya. Penciptanya siapa? Philip Kotler misalnya, buku pemasaran ya. Sorry, ini judulnya ya, sorry, title ya, manajemen pemasaran gitu ya, misalnya gitu ya. Autornya siapa? Nah, di sini ada ketentuannya Bapak Ibu. Nama belakang sama ya, struktur daftar pustaka gitu ya, Philip Kotler ya. Nah, ininya seperti ini gitu ya. Tuh. Nah, jadi ininya P. Kotler gitu ya. Nah, terus tahunnya kita input sendiri ya. Misalnya 2019 ya. Batch-nya terserah. Misalnya 110 sampai 112 gitu ya. Abstraknya nggak perlu ya. Ini yang kita input sesuai dengan informasi yang ada di sumber fisiknya ya. Jika ini tidak ada di internet. Nanti tinggal di save aja. Nanti dia akan muncul di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Jadi sebenarnya mudah sekali pakai Mendeley ini. Nah, gimana implementasinya? Jadi Mendeley ini akan terintegrasi dengan Microsoft Word, ya. Makanya nanti setelah kita install ini ya, tapi saya nggak mewajibkan ya, ini cuma sebagai referensi saja. Kita buka Word-nya ya. Nah, ini. Oke, lalu terlihat ya Bapak Ibu ya, di screen ya, lembar Word-nya ya. Iya Pak, terlihat. Oke, ini ada reference. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu install Mendeley-nya ya, dia nanti akan terintegrasi plugin-nya ke Word gitu ya. Nah, kalau nanti bingung banyak sih referensi di YouTube gitu ya, cara install Mendeley nanti banyak gitu ya step-stepnya gitu. Nanti Bapak Ibu kalau yang penasaran bisa coba gitu ya. Nah, kalau kita sudah install Mendeley, otomatis dia akan terintegrasi di Word. Ya, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya, ada Open Mendeley ya. Iya Pak. Iya Pak. Betul ya. Nah, ya Open Mendeley ya. Kalau kita open, nah itu nanti ngelink ke yang tadi gitu ya, seperti itu. Baik. Lalu gimana caranya untuk Nah ini ya Bapak Ibu, bentar, ini laptop saya ngehang bentar ya. Oke bentar, nah ini ya, jadi ini sudah ada logo Mendeley-nya, berarti udah keinstall di CD Word-nya ya. Jadi misalnya gini caranya, kita nulis ya, manajemen pemasaran adalah proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan membuat value kepada customer gitu ya, misalnya gitu ya, anggaplah. Maka ini kita udah download ininya ya, referensinya ya, maka kita masukkan citasinya, insert citation. Bentar ya. Tuh. Bentar ya Bapak Ibu ya, ini lagi ngehang. Insert citation Bapak Ibu ya, sebentar. Ya, ininya sebentar, open Mendeley dulu ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu, laptop saya ngehang sebentar ya, tunggu sebentar. Banyak memorinya ya, jadi
Nah, ini ya Bapak Ibu, maaf ya. Tadi error. Masih terlihat Bapak Ibu screen-nya? Terlihat, Pak. Sudah, Ya. Pak. Oke, misalnya tadi ya, ini kita udah buat satu kalimat, terus kita udah buka Mendeley-nya ya, di reference ya, di reference. Ini kita akan melakukan citasi. Misalnya kita tadi udah tahu, oh ini dari Philip Kotler misalnya tadi ya, Philip Kotler ya. Sorry, apa ya, misalnya ini ya, dari Philip Kotler. Udah kita oke. Nah, dia langsung sendiri, dia melakukan citasi itu sendiri ya. Misalnya promosi adalah bagian tidak terpisahkan dari pemasaran ya. Kita lakukan citasi lagi nih Bapak Ibu. Misalnya kita ngambil dari ini, dari jurnal ini ya, jurnal orang lain nih. Nah, ya anggaplah itu ya. Terus kita mau membuat daftar pustakanya Bapak Ibu. Udah, ini kan kita udah melakukan citasi ya. Ini udah pakai aplikasi, terus kita mau menuangkan ke daftar pustakanya, kita tinggal ini aja, insert bibliografinya, gitu ya. Nah, otomatis kan Bapak Ibu keluar kan? Gimana Bapak Ibu? Ya, itu kalau kita menggunakan aplikasi Mendeley ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu, wah kayaknya pusing nih, udah deh manual, nggak apa-apa, silakan. Ini saya hanya ngasih referensi aja ya. Ini gratis kok, bisa diinstal gratis ya, asal nanti laptopnya support aja ya, gitu ya, seperti itu. Oke, gimana Bapak Ibu sampai sini? Paham ya? Ada yang bisa manual, ada yang bisa pakai aplikasi atau software ya. Paham, Pak. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu, jadi oke, saya review aja ya untuk tugas 1 dan 2. Jadi gini, pertama dalam penentuan judul ya Bapak Ibu, sesuai ketentuan jangan sampai judulnya itu lebih dari 20 kata ya. Jadi usahakan buat sederhana mungkin ya, sesimpel mungkin ya. Ini saya masih ambil contoh ini ya, mahasiswa Karil ya, semester lalu yang sudah lulus seperti ini. Lalu setelah judul, ini ada nama penulisnya ya. Di nama penulis Bapak Ibu, nama pertama adalah nama Bapak Ibu sendiri ini. Nama kedua ini nama saya selaku tutor, gitu ya. Nah, namanya nama lengkap, tidak menggunakan gelar. Lalu afiliasinya seperti ini Bapak Ibu. Beberapa kemarin ya ada yang japri saya, Pak gelarnya mana gitu ya, pakai gelar. Tapi seperti ini baru saya jelaskan. Jadi yang pertama ini nanti ini saya share juga ya di grup ya, biar ada gambaran. Status Bapak Ibu ya sebagai mahasiswa program studi Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Lalu yang kedua, ini afiliasi saya, tutor Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka dan home base saya dosen di Politeknik KPP Jakarta. Nanti dibuat seperti ini ya. Lalu email Bapak Ibu apa gitu ya, seperti itu. Ya. Nih sampai sini dulu untuk judul dan identitas penulis. Paham ya? Biar sama persepsinya. Paham, Pak. Oke. Abstrak ini nanti bahasa Indonesia saja Bapak Ibu ya. Karena emang ketentuan Karil pakai bahasa Indonesia saja ya. Jadi nanti abstrak itu menunjukkan apa sih isi artikel ilmiahnya ya, dari diringkas gitu ya.
dari tujuan penelitiannya, tujuan penulisannya, sampai hasilnya bagaimana, gitu ya. Dilengkapi dengan kata kunci, gitu ya. Kalau abstrak ini, kalau udah selesai Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu artikelnya sudah sampai hasil dan simpulan ya, seperti itu. Lalu pendahuluan ya. Nah, ini kan nanti di tugas 3 Bapak Ibu sudah ini ya, sudah mulai membuat draft ya. Udah ibaratnya draftnya itu udah 90% Bapak Ibu. Ya. Nanti di tugas 4 itu tinggal revisi. Nanti tinggal diuji plagiasi ini. Tulisan Bapak Ibu itu similarity-nya udah 30% atau belum gitu ya. Nah, kalau saya lihat kemarin judul-judulnya udah oke semua ya. Paling cuman dimodifikasi aja beberapa yang sesuai dengan feedback saya ya. Diringkas ya. Dan di jangan terlalu panjang gitu ya judulnya, seperti itu. Lalu dituangkan objeknya. Objek penelitiannya di mana? Objek risetnya di mana? Ya, mungkin kemarin ada satu ya yang seperti judulnya kok di luar konteks dari manajemen gitu ya. Mungkin kalau nggak salah siapa? Ibu Diana ya. Ada ya Ibu Diana ya. Ibu Diana ini kalau nggak salah Iya judulnya Pak, ada Pak. tentang ini ya, penanggulangan kekerasan kepada ibu dan anak ya, kalau nggak salah ya. Iya Pak. Ya, itu lebih konteksnya lebih ke ilmu sosial ya. Jadi tadi udah WA sih ya, udah ada perubahan judul, udah oke ya. Jadi konteks judulnya itu memang harus terkait dengan manajemen ya, entah itu manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen operasional ya, atau manajemen keuangan gitu ya. Secara umum overall sudah oke semua, judulnya sudah sesuai dengan konteks yang diminta UT ya. Paling kemarin hanya Ibu Diana aja yang di luar konteksnya, tapi ternyata sudah diperbaiki ya terkait manajemen SDM ya, Bu ya. Betul ya? Iya Pak. Oke, ya sudah oke. Nanti saya cek lagi ya Bu Diana ya, perbaikannya seperti apa ya. Begitu juga Baik, Pak, Bapak, terima kasih. Bapak Ibu yang lain ya. Ini belum saya kasih feedback seluruhnya ya di tugas 2 ya. Nanti setelah selesai web 2 ya akan saya review satu-satu. Nah, nanti di tugas, oh ya, mungkin sesi ini dulu aja ya. Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang paham gitu ya? Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya atau progres penulisannya itu? Paham semua jangan-jangan Bapak Ibu ya? Paham Pak. Wah, kalau paham semua ya puji syukur ya, puji Tuhan, alhamdulillah nih. Lulus semua ini. Pak, nanti untuk tugas 3 juga dikasih feedback ya Pak? Ya, tugas 3 juga akan dikasih feedback. Jadi tugas 3 itu udah jadi draft ya. Udah dari draft penulisan, kerangka penulisannya udah terstruktur semua, judulnya udah settle. Udah seperti ini Bapak Ibu ya. Nih pendahuluan metode penelitian. Nah, jadi gini Bapak Ibu, yang beberapa kan ada yang kuantitatif ya. Ada yang kualitatif, itu sudah mulai mendesain kuesionernya Bapak Ibu, udah mulai melakukan pengujian. Saya lihat beberapa 3-4 judul ya menggunakan kuantitatif. Ini kuantitatif ya. Bagi yang kualitatif silakan cari narasumbernya ya. Ini contoh kuantitatif mana ya, sebentar. Contoh kualitatif itu sebentar. Nah, ini contoh kualitatif nih. Penerapan e-absensi dalam meningkatkan kinerja ASN di SD negeri Kota Tebing Tinggi. Nah, kalau kualitatif yang paling kental apa? Ya ini, butuh narasumber untuk diwawancara. Nah, ini kayak gini kan. Kalau kuantitatif
dia seperti ini, berarti ada variabel-variabel yang harus diuji, entah itu hubungannya atau pengaruhnya. Maka dia akan menggunakan hipotesis. Ini ada hipotesis penelitian. Sebenarnya Bapak Ibu udah mendapatkan mata kuliah metode penelitian ya, metodologi ya sebelumnya ya. Nah, akan diuji seperti ini ya. Jadi berdasarkan angka ya, uji statistik seperti itu. Nah, balik lagi ya ke sini. Jadi nanti di tugas 3 itu ya Bapak Ibu, diharapkan judul sudah settle, ini sudah ya sampai nanti sudah ya kalau bisa sudah hasil gitu ya. Tapi kalau misalnya belum selesai ya nggak apa-apa, nanti kan sampai ada tugas 4 ya. Seperti itu. Kalau bisa udah menjadi draft artikel ilmiah Bapak Ibu gitu. Seperti itu. Kira-kira kesulitannya yang paling sulit di mana nih Bapak Ibu? Olah datanya kah? Nyari referensinya kah? Atau gimana? Mencari narasumbernya, Pak. Mencari narasumbernya ya. Ya, yang kualitatif mungkin seperti itu. Pak, Nah, izin kalau yang tanya. kuantitatif, mungkin udah mulai ngedesain kuesioner ya. Nanti nyebar ke respondennya berapa gitu ya. Seperti itu. Pak, izin tanya. Ya, silakan. Ibu Pak. Kusnul ya. Iya, kemarin kan saya kan metodenya kualitatif. Saya pakai wawancara ya, Pak. Itu untuk wawancara, apakah kita perlu mencantumkan narasumber yang diwawancarai, Pak? Namanya gitu, Pak. Iya, betul. Namanya, jabatannya nanti dinarasin aja gitu. Nama dan jabatan, karena supaya ngeling gitu ya dengan sesuai ya dengan apa yang menjadi topik kita gitu, bahwa dia kompeten di bidangnya gitu. Pak, izin bertanya Pak. Iya Ibu Trias. Nah, ini kan saya mau menyebarkan kuesioner. Kira-kira kalau untuk respondennya 20 orang, apakah sudah cukup? Takutnya nanti kalau misalnya dia non probability minimal 30. Oh, minimal 30. 30. Iya, 30 aja minimal gitu. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum saya lupa, boleh minta tolong diaktifkan kameranya, saya mau mendokumentasi. Oke. Ya. Oke, satu lagi ya, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi?